Nah, dikatakan ya harus minta pendapat sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saya tetap ya, menurut pendapat saya, bahwa baik-baiknya kita sebagai manusia itu ya tetap mengakui lah kita ini manusia. Kita ini hamba Tuhan, hamba Allah, yang sepatutnya kita jangan menantang Tuhan lah. Sebelum tanya dengan sebagai manusia ini, tanyalah pada Allah dulu. Tanya pada apa sih yang sebetulnya diatur, apalagi ini bagi Muslim kan. Bagi Muslim. Jadi kalau alasannya nanti, ya Indonesia kan bukan hanya Islam saja, yang lain-lain. Ya sudah, silahkan kalau begitu yang lain. Tapi umat Islam kan punya pedoman masalah hukuman mati ini, ya. Jadi umat Islam tentunya ya, para pejabat kita, para pemimpin kita kan yang Muslim, ya tentu inginlah bagaimana supaya Allah itu ridho pada kita, ya. Allah ridho pada negeri kita. Ada baiknya begitu. Jadi kalau Islam tawarannya jelas kok. Hukuman mati itu bisa dimaafkan dan pemerintah bisa membantu di situ negosiasi ya kepada korban, ya dia minta tuntutan apa gitu ya. Nah sekarang masalahnya kita kan ingin memulihkan rasio kita, dengan rasio kita. Oke lah orang dijatuhi hukuman mati, tapi jangan langsung dieksekusi, kasih kesempatan tobat dulu. Nah ini saya belum tahu ya, di dalam hukum syariah ini saya belum pernah mengetahui apakah ada seperti itu. Ya orang yang membunuh, ya kemudian dia dikisos, ya harusnya dikisos, tapi kemudian dia diberi hak ini kecuali saya tidak tahu nih kalau hukuman mati yang dijatuhkan di sini mungkin kasusnya bukan kisos, ya mungkin kasus kisos yang artinya secara hukum Islam pun ya orang itu belum tentu harus dihukum mati, ya. Misalnya orang korupsi ini kan bisa saja ya dia dijatuhi hukuman mati dengan takzir yang sangat berat karena korupsinya udah keterlaluan ya, yang menyengsarakan masyarakat sampai membuat ekonomi negara ini bangkrut gitu ya. Itu bisa dijatuhkan takzir sampai hukuman mati. Ya, tapi kalau memang tidak seperti itu ya, tidak sampai seharusnya dia hukuman mati, kemudian dia dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, ya silahkan. Ya, jadi kita kan sekarang ini bagaimana seharusnya. Sekali lagi ya, saudara sekalian, saya ingin bahwa kita umat Islam di negeri kita ini, di Indonesia ini, kita yakin bahwa kita bisa menjadi Muslim yang baik, ya, dan sekaligus bisa menjadi orang Indonesia yang baik, ya. Kita bisa menjadi Muslim yang baik sekaligus menjadi presiden yang baik. Kita bisa menjadi menteri yang baik sekaligus Muslim yang baik. Kita bisa menjadi hakim yang baik sekaligus Muslim yang baik. Ini jangan dikotomikan, ya. Jadi kalau pada suatu saat ada perbenturan, ya harus diselesaikan. Dan menurut saya ya seharusnya ya kita dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, ya, maka kita yang dari hati yang paling dalam kita mengakui bahwa tentu ya ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi amanah kita untuk kita mengelola negeri kita ini, ya tentu kita yakin dari hati nurani kita yang paling dalam bahwa Allah itu maha bijaksana, ya, Allah itu maha adil. Allah tidak mungkin dengan hukum-hukumnya ini untuk menyengsarakan manusia, ya, untuk membuat manusia ini tidak nyaman, tidak tentram. Makanya cara pandang ini sangat penting. Ya, jadi tinjauan dalam tajuk ini ya terlihat sangat pragmatis, semuanya hanya didasarkan konsensus, ya, semuanya didasarkan pada rasional, semuanya didasarkan pada hal yang empiris, tanpa mau sedikit pun untuk menengok ya bagaimana ketentuan Tuhan tentang masalah ini. Ya, bagaimana sih seharusnya kalau orang membunuh itu ya, menurut Tuhan yang Maha Esa. Ya, saya sekali lagi apalagi dalam peraturan perundang-undangan kita ini kan selalu dikatakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, seharusnya undang-undang itu kan mengacu kepada aturan Tuhan. Untuk apa tuh Tuhan yang Maha Esa? Dicantumkan di dalam setiap undang-undang yang disahkan, ditandatangani oleh presiden, begitu kan? Nah, jadi kontroversi hukuman mati ini masih panjang, dan saya baru tahu juga ini rupanya ada dibuka kembali ya perdebatan tentang revisi KUHP. Saya tidak tahu di kalangan umat Islam ada nggak yang mencermati ini. Saya berharap para ahli ya hukum Islam ya, para ahli hukum di Indonesia yang Muslim gitu ya, bisa memanfaatkanlah peluang yang dulu pernah revisi KUHP itu sudah lama diusulkan ya. Tentunya misalnya pasal-pasal tentang
perzinaan, ya kita berharap seharusnya pasal tentang perzinahan itu ya zina itu dianggap kejahatan, zina itu dianggap sebagai hal yang kriminal, ya bukan dianggap hobi gitu ya. Orang berzina itu tidak sama ya dengan sedekah gitu ya. Orang berzina itu tidak sama dengan nikah. Ya, jadi kalau zina ini dijadikan sebagai pasal tindak pidana gitu ya. Nah, ini kita bisa kemudian menegakkan. Jadi sehingga nanti nggak ada lagi gagasan untuk sertifikasi pelacur, ya, gagasan untuk lokalisasi pelacuran, ya, karena itu dikatakan kriminal dalam sistem hukum di negara kita. Ya, jadi rupanya sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang gitu ya, perjuangan untuk menegakkan masalah hukum ini ya itu masih terus berlangsung, dan itu namanya perjuangan memang. Ya, kita mendekatkan terus ya, kalau dulunya aspek-aspek hukum di Indonesia ini pelan-pelan sudah mulai ya mengakomodir. Dulu kita tahu kan dalam hukum nasional itu sumbernya ada 3 gitu. 1 hukum barat, ya, 2 hukum Islam, 3 hukum adat. Nah, 3 sumber hukum ini mewarnai ya hukum nasional, ya, hukum Islam terutama diakomodir di dalam peradilan agama, dan sekarang sudah masuk juga ke aspek ekonomi, aspek perdata, dan sudah berlaku ya. Bahkan sebenarnya di Indonesia ini sudah berlaku ya seluruh hukum Islam kecuali yang pidana ya, karena Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 90-an ya, kalau tidak salah tahun 96 ya, Majelis Ulama Indonesia itu sudah punya. Ini yang kadang-kala banyak di kalangan umat yang belum paham ya, bahwa Majelis Ulama Indonesia itu punya yang namanya BAMUI, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Jadi sengketa-sengketa hukum antara sesama muslim, baik dalam urusan perdata, ekonomi ya, itu bisa diselesaikan tidak harus melalui pengadilan negeri, tapi melalui pengadilan arbitrase muamalat. Ya, ini arbitrase Islam. Jadi nanti pihak yang bersengketa itu masing-masing menunjuk satu hakim, dan nanti Badan Arbitrase Muamalat ini menunjuk hakim yang ketiga. Dan kalau sudah diputuskan, maka hasil keputusan itu bisa didaftarkan ke pengadilan negeri. Ya, ini salah satu ide yang sangat brilian ya dari almarhum Bapak Hartono Marjono dulu ya, seorang tokoh pejuang, pakar hukum dan praktisi politik ya di negeri kita. Pemirsa, demikian acara Teropong Media kali ini ya. Ini kita melakukan rekaman siaran dari daerah Ponorogo, perbatasan Ponorogo ya, di tepi sungai yang sangat indah. Sebentar lagi insya Allah kita akan sampai di pesantren Gontor, khususnya di Universitas Darussalam Gontor. Jadi perlu diketahui ya, dulu pesantren Gontor itu punya namanya ISID, Institut Studi Islam Darussalam, dan sekarang sudah berubah sejak tahun yang lalu menjadi Universitas Darussalam Gontor. Ya, ini salah satu universitas yang insya Allah ke depan menjadi universitas yang sangat baik di negeri kita ini, yang bisa kita syukuri dan kita banggakan di dunia Islam dan di dunia internasional. Demikian pemirsa, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Ya, selamat menjalankan aktivitas kita bersama. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.